Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Haikal dari angkatan 2017 Teknik Mesin Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen, pembimbing dan penguji di seminar hasil saya dengan judul Upaya Meningkatkan Kualitas Bahan Bakar Biogas Terbarukan Menggunakan Metode Adsorpsi Kolom Zeolit. Dimulai dari latar belakang penelitiannya. Latar belakang penelitian kali ini yaitu khususnya untuk memanfaatkan sampah dari tempat pembuangan sampah akhir. Karena melihat potensi daripada sampah-sampah di tempat pembuangan sampah akhir ini menghasilkan bahan bakar. Kemudian untuk meningkatkan kualitas biogas dengan bahan yang terjangkau. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui efektivitas kolom purifikasi dalam memurnikan raw biogas. Kemudian untuk mengetahui persentase peningkatan nilai HHV biogas setelah dilakukan pemurnian. Nah, apa itu biogas? Biogas sendiri itu merupakan salah satu energi terbarukan yang mudah terbakar, berasal dari kotoran ternak, sampah rumah tangga, sampah pertanian, bahkan dari tempat pembuangan sampah akhir. Nah, khusus di tempat pembuangan sampah akhir di Bagendung di Kota Cilegon ini, itu ada dua permasalahan. Yang pertama, eh, tempat pembuangan sampah akhir di Bagendung ini sudah sudah bisa menghasilkan biogas, namun biogas yang digunakan ini masih belum difilter, yang dialirkan ke rumah-rumah warga. Kemudian pemanfaatan biogas yang di Bagendung ini masih kurang maksimal, karena biogas yang dialirkan ke rumah-rumah warga menggunakan blower ini masih banyak loss-nya, yaitu loss dari flaring karena di Bagendung ini tidak ditampung, melainkan biogas ini langsung dialirkan. Gitu. Jadi losses di flaring. Kemudian kandungan dari gas hasil yang dikumpulkan di tempat pembuangan sampah akhir ini mengacu pada jurnal dari Isworo Pujotom dan kawan-kawan di tahun 2017. Ini mempunyai kandungan yaitu sekitar 50 sampai dengan 70% CH4, kemudian 25 sampai 40% CO2, kemudian 0 sampai 0,3% N2, 1 sampai 5% H2, 0 sampai 3% H2S, dan 0,1 sampai dengan 0,5 O2. Biogas yang digunakan yang sebaiknya digunakan ini harus dilakukan pemurnian terlebih dahulu. Apa sih itu pemurnian biogas? Pemurnian biogas ini merupakan suatu langkah untuk menghilangkan unsur-unsur yang tidak diinginkan yang terdapat pada biogas sebelum akhirnya biogas digunakan pada proses pembakaran. Nah, inti dari pemurnian biogas ini untuk menaikkan kadar CH4 dan menurunkan kadar CO2 di suatu biogas. Salah satu contoh dari pemurnian biogas ini menggunakan metode adsorpsi seperti ini, penjaringan molekul-molekul yang tidak diinginkan. Nah, kemudian ada water heating test. Water heating test ini merupakan suatu langkah alternatif untuk menganalisa nilai kalor suatu bahan bakar selain menggunakan water boiling test. Jadi water heating test ini diinisiasi oleh Indonesian Clean Stove Initiative. Nah, dikutip dari salah satu penggagas WHT yang itu oleh Rani, bahwa kenapa sih adanya perlu ditemukan cara alternatif yaitu WHT ini, karena di WBT ini terdapat beberapa kekurangan. Seperti satu, standar WBT yang berbeda tiap negara. Jadi WBT misalkan di Cina dan India ini beda. Kemudian WBT ini memiliki standar kompor yang berbeda-beda untuk bahan bakar yang berbeda. Dan kemudian WBT ini salah satunya kekurangan itu lebih fokus digunakan untuk menentukan efisiensi kompor serta perhitungan matematis dari bahan bakar yang tidak terbakar dan sisa bahan bakar yang terbakar. Kemudian ada rumus perhitungan water heating test. Pertama ini rumus untuk mencari Q total atau kalor total, yaitu massa zat cair dikali Cp air, kemudian dikali delta T,
ditambah dengan massa yang menguap dikali HFG. Kemudian ada rumus untuk mencari efisiensi thermal panci, yaitu Q total 1 dibagi volume gas dikali dengan HHV1. Nah, karena kita menggunakan rumus ini untuk mengetahui presentasi kenaikan, jadi efisiensi thermal panci ini bisa dicoret untuk mendapatkan nilai persentase antara HHV1 dan HHV2. Rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, HHV1 itu Q total 1 dibagi volume gas dikali efisiensi thermal panci. Kemudian HHV2 sama dengan Q total 2 dibagi volume gas dikali efisiensi thermal panci. Nah, ini rumusnya dapat digabungkan dan disederhanakan, yaitu HHV2 dikurang HHV1 per HHV1 sama dengan Q total 2 dibagi volume gas dikali efisiensi thermal panci dikurang dengan Q total 1 dibagi volume gas dikali efisiensi thermal panci juga, kemudian dibagi dengan Q total 1 dibagi volume gas dikali efisiensi thermal panci. Sehingga dapat yang di bagian atas dapat dikelompokkan, yaitu Q total 2 dikurang Q total 1 dikali 1 per volume gas dikali efisiensi thermal panci dibagi dengan Q total 1 dibagi volume gas dikali efisiensi thermal panci. Nah, kalau sudah seperti ini, yang di bawah ini dapat dinaikkan ke atas namun dibalik, sehingga rumusnya menjadi Q total 2 dikurang Q total 1 dikali 1 per volume gas dikali efisiensi thermal panci dikali lagi dengan volume gas dikali efisiensi thermal panci dibagi dengan Q total 1. Kemudian rumusnya menjadi lebih sederhana, yaitu Q total 2 dikurang Q total 1 dikali 1 per Q total 1. Kemudian rumusnya menjadi Q total 2 per Q total 1 dikurang Q total 1 per Q total 1. Sehingga ditemukan rumus untuk mencari nilai persentase daripada kenaikan HHV ini, yaitu Q total 1, Q total dikali purified 1 dibagi Q total raw dikurang 1. Kemudian kalau ada variasi lain, yaitu Q total purified 2 dibagi Q total raw kurang 1. Kemudian variasi lainnya juga rumusnya Q total purified 3 dibagi Q total raw dikurang 1. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari Q total sendiri, ini terdapat pengukuran dan melihat dari tabel. Seperti massa zat cair ini didapat dari hasil pengukuran. Kemudian CP air ini didapat dari kalkulator CP online. Jadi pertama kita mencari temperatur dulu untuk mencari CP airnya. Kemudian dari temperatur hasil pengukuran ini kita rata-ratakan dan bisa kita lihat CP-nya menggunakan kalkulator CP di www.engineeringtoolbox.com. Di situ langsung keluar nilainya. Kemudian ada delta T, itu didapat dari pengukuran. Kemudian massa yang menguap ini juga dapat dari pengukuran. Dan yang terakhir ini HFG ini didapat dari tabel saturated water. Kemudian ada metodologi penelitian. Ini pertama ada variabel kontrol, yaitu raw biogas yang punya kandungan awal yang sama. Dan tiap sampel ini diambil dari tempat pembuangan sampah akhir Bagendung di Kota Cilegon. Kemudian variabel bebasnya laju alir biogas yang mana divariasikan 1 LPM, 2 LPM, dan 3 LPM. Kemudian ada juga variabel bebas dari tinggi kolom zeolit yang digunakan variasi yaitu 400 mm, 500 mm, dan 600 mm. Kemudian ada variabel respon. Nah, variabel respon ini berupa persentase kenaikan kandungan nilai kalor biogas setelah dilakukan proses pemurnian, yang kemudian diuji menggunakan water heating test dan dianalisa menggunakan Microsoft Excel. Berikutnya ada diagram alur penelitiannya, dimulai dari kemudian studi literatur, kemudian perancangan dari alat, serta cara penganalisa dan pemurnian dari biogasnya, kemudian kalibrasi dari termokopel, kemudian kita mengambil sampel dari raw biogasnya, kemudian juga mengambil sampel dari purified-nya. Setelah itu
kita melakukan pengujian water heating test, setelah itu kita analisa dan pengujian dan analisa, kemudian penyusunan laporan serta selesai. Nah, di slide selanjutnya ini ada proses dari sampling biogas. Nah, sampling biogas ini ada dua. Yang pertama itu sampling dari raw biogas, kemudian sampling dari purified biogasnya. Nah, untuk sampling raw biogas ini dari tempat sampah pembuangan akhir ini kita bisa langsung memasukkan ke dalam ke tempat penampungan gasnya, ke tempat sampelnya. Kemudian untuk sampling purified biogasnya ini kita atur laju alirnya. Untuk pemurnian 1 LPM kita atur di flow meternya ini 1 LPM sampai kemudian masuk ke kolom purifikasi zeoliknya, kemudian masuk ke tempat penyimpanan gasnya. Seperti itu. Kemudian untuk proses water heating testnya, ini pertama dari tempat penyimpanan gas tadi, ada katup, kita membawa katupnya, kemudian dia masuk ke kompresor, dari kompresor ada katup lagi. Nah, dari sini kemudian itu ada flow meter. Jadi katup ini berfungsi juga sebagai pengatur yang bisa kita perhatikan di flow meter. Kalau 1 LPM kita atur 1 LPM. Kemudian masuk ke kompor, kemudian dari kompor itu digunakan untuk memanaskan panci. Jadi panci ini kita bisa mengambil data temperatur menggunakan thermocouple. Kemudian variasi percobaan dari penelitian kali ini itu ada 12 variasi, yaitu ada 3 raw biogas dengan laju alir yang berbeda, yaitu 1, 2, 3 LPM. Kemudian filter dengan tinggi kolom 40 cm, laju alir 1, 2, 3 LPM. Kemudian filter dengan tinggi kolom 50 cm ini juga ada 1 sampai 3 LPM. Kemudian filter dengan tinggi kolom 60 cm yaitu laju alir 1 sampai 3 LPM juga. Kemudian ada perhitungan data. Nah, perhitungan data ini kita mencari panas spesifik atau CP, terus entalpi, massa zat cair yang menguap. Nah, yang rumusnya ini untuk mencari massa zat cair itu M1 dikurang M3 sama dengan 2,41 kg. M1 ini massa zat cair tambah panci tambah insulasi dikurang dengan massa panci, yang M3 ini massa panci dan insulasi. Sehingga dapat massa zat cairnya. Kemudian massa menguapnya ini M1 kurang M2. M1 ini tadi massa zat cair tambah massa panci dan massa insulasi dikurang dengan M2 ini massa panci, massa zat cair, dan massa insulasi setelah pengujian. Kemudian untuk perhitungan panas spesifiknya, untuk CP-nya ini kan diketahui diketahui delta T atau perubahan temperatur dari temperatur 0 sampai 12 menit itu 10 derajat Celcius. Nah, ini kita tinggal melihat di aplikasi atau di kalkulator CP online di www.engineering.toolbox.com dimasukkan temperatur rata-ratanya dari T0 sampai dengan 12 ini kan kalau kita lihat di grafik kalau perubahan fase dari suatu air ini kan ada pertama dari temperatur 0 sampai dengan 100 ini masih compressed liquid. Nah, kemudian masuk ke temperatur 100 derajat ini dia mulai berubah jadi saturated mixture. Nah, sehingga di perhitungan ini ada dua fase. Yang pertama untuk mencari CP ini fase dari compressed liquid. Jadi dari temperatur 0 sampai dengan 12 menit ini diasumsikan bahwa zat cair ini masih compressed liquid, serta dari 13 menit sampai dengan 15 menit ini dia masuk ke saturated mixture. Kemudian untuk mencari panas spesifik tadi ini, itu yang tadi temperatur rata-rata dari 0 sampai dengan 12 menit sama dengan 34,08 derajat, tinggal masukkan ke www.engineering.toolbox.com, dapat CP sama dengan 4,100 kJ per kilogram. Setelah itu untuk perhitungan
HFG. HFG ini dari temperatur rata-rata dari 13 sampai 15 menit. Itu dari interpolasi table properties of saturated water. Tinggal diinterpolasikan, itu rumusnya Y sama dengan Y1 ditambah X min X1 per X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Nah, Y1-nya ini dari tabel yaitu 2407 ditambah dengan 40,533, ini temperatur yang kita cari, kemudian dikurang 40 dibagi 45 dikurang 40 dikali 2395 kurang 2407, sehingga dapat hasilnya 2405,720 kJ per kilogram. Setelah didapat nilai CP dan HFG-nya, kita dapat menggunakan rumus Q total, yaitu M cair dikali CP dikali delta T ditambah massa yang menguap dikali HFG. Nah, M cairnya ini 2,451 kg dikali 4,1 kJ per kilogram dikali delta T 0 sampai 12 menit itu 10 ditambah dengan massa zat yang menguapnya ini 0,006 kg dikali dengan HFG itu 2405,720, sehingga dapat Q total dari yang contohnya perhitungan ini itu purified 40 cm yaitu 114.925 kJ. Kemudian berikut ini adalah grafik hasil pengujian water heating test-nya, yaitu untuk temperatur untuk 1 LPM ini dia mengalami kenaikan dan paling signifikan. Kemudian untuk yang 2 LPM ini kenaikan temperaturnya berkurang. Kemudian untuk yang 3 LPM ini dia juga semakin kecil. Kemudian untuk menentukan nilai persentase peningkatan nilai kalor, pertama kita menghitung Q total semuanya dari misalkan tadi di 40 cm itu 1 LPM. Nah, kita mencari nilai dulu, pertama Q raw-nya yang di 1 LPM, kemudian Q purified 40 cm, kemudian Q purified 50 cm, dan Q purified 60 cm. Jika sudah dapat nilai semuanya, tinggal masukkan ke rumus tadi, yaitu Q total purified 1 dibagi Q total raw dikurang 1. Sehingga dapat nilainya 0,336 dikali 100% sama dengan 33,6%. Kemudian begitu juga dengan yang Q total purified 2 dibagi Q total raw dikurang 1, dapat nilainya ini 36,4%. Kemudian Q total purified 3 dibagi Q total raw dikurang 1 sama dengan 57,1%. Setelah dihitung semua, kita dapat melihat persentase peningkatan HFV setelah difilter ini di grafik. Itu 1 LPM ini dia mengalami peningkatan paling besar di kolom 60 cm, yaitu sebesar 57,1. Kemudian di 2 LPM ini dia ini sangat kecil, sangat kecil. Jadi hampir perbedaannya ini sangat dekat-dekat sekali. Kemudian di 3 LPM dia juga sudah efektivitasnya berkurang. Kemudian kesimpulannya, setelah dilakukan proses perhitungan analisa data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama ini efektivitas paling baik kolom zeolit dalam memurnikan raw biogas yaitu pada laju alir 1 LPM dengan menggunakan kolom zeolit tinggi filter 60 cm. Persentase kenaikannya sebesar 57,1%. Kemudian peningkatan nilai kalor laju air 1 LPM kolom 40, 50, dan 60 cm yaitu 33,6, 36,4% dan 57,1%. Sedangkan untuk laju alir 2 LPM ini kolom 40 cm, 50 cm, dan 60 cm sebesar 6,9, 7,8%, dan 16,7%. Serta untuk laju alir 3 LPM dengan kolom 40 cm, 50 cm, 60 cm sebesar 11,7, 12,8, serta 14,8%. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.